Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novianti Kartika Dewi dan Tari Pujiantika Hastuti. Kami di sini akan mempresentasikan makalah mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nurholis MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang senantiasa membimbing kami dalam proses penyusunan makalah ini. Tak lupa juga kepada teman-teman SD 20A4 yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada kami. Presentasi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep diri peserta didik. Dalam materi ini kita akan mengetahui apa itu pengertian dari konsep diri, kemudian apa saja teori-teori perkembangannya, lalu bagaimana dimensinya, lalu bagaimana tahap-tahapnya, karakteristiknya, faktor-faktornya, dan itu semua akan kami bahas hari ini. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Dimulai dari definisi. Ini definisi dari konsep diri atau self-concept, yaitu gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri ini terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri sebagai pribadi, kemudian bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Kemudian ada perkembangan dan konsep diri. Perubahan progresif yang menunjukkan secara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi yang dimaksud di sini itu apakah sesuatu jawaban tingkah laku akan diperlihatkan atau tidak. Dan ini tergantung dari perangsang yang ada di lingkungannya. Konsep diri itu merupakan gabungan dari dalam diri kita tentang orang tua kita, tentang teman, tentang pasangan, dan juga bisa aja dari atasan. Lanjut ke teori-teori perkembangannya. Ada 3 teori. Yang pertama itu teori Roger dalam Burns pada tahun 1979 mendefinisikan konsep diri sebagai kesadaran yang tetap mengenai pengalaman-pengalaman yang berlaku dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku atau selain, bukan, maksud kami selain aku gitu. Kemudian teori kedua itu ada Hurlock tahun 1999 membagi konsep diri menjadi 2 bagian, yaitu konsep diri sebenarnya atau real dan konsep diri ideal. Konsep diri sebenarnya ialah konsep seseorang dari siapa dan apa dia. Konsep ini merupakan bayangan cermin ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan orang lain. Dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Kemudian teori terakhir yaitu teorinya Susan pada tahun 2007. Konsep diri yang sehat tidak sekedar positif, tetapi merupakan gambaran tentang diri yang sesuai dengan kenyataan dirinya atau real self. Apabila gambaran tentang dirinya, terutama diri yang dicita-citakan atau ideal self, tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka akan terjadi kesenjangan antara diri yang dicita-citakan dengan kenyataan dirinya, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu ke dimensi konsep diri. Ada 3. Yang pertama itu pengetahuan. Menurut Squart dalam Sanden, sikap ini itu mencakup
persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini di masa lalu. Hal ini itu berkaitan erat dengan kepribadian. Yang kedua, yaitu ada pengharapan. Pengharapan tentang diri kita tidak terlepas dari kemungkinan kita menjadi apa di masa yang akan datang. Pengharapan ini dapat dikatakan sebagai diri yang ideal. Nah, setiap harapan juga dapat membangkitkan kekuatan untuk mendorong mencapai harapan tersebut di masa depan. Yang ketiga, yaitu ada penilaian. Penilaian ini menyangkut unsur evaluasi tentang seberapa besar kita menyukai diri kita sendiri, kemudian semakin besar ketidaksesuaian antara gambaran tentang diri kita yang ideal dan aktual, maka akan semakin rendah harga diri kita. Sebaliknya, orang yang punya harga diri yang tinggi akan menyukai siapa dirinya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi penilaian ini merupakan komponen pembentukan konsep diri yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap perkembangan, dimulai dari masa sensoris motorik, dimulai dari 0 sampai 2 tahun, lalu ke masa praoperasional itu 2 sampai 7 tahun, masa konkret praoperasional 7 sampai 11 tahun, dan terakhir masa operasional 11 sampai dewasa. Lalu kita di sini ada karakteristik perkembangan. Dan karakteristik perkembangan ini ada karakteristik konsep diri pada anak usia sekolah. Pada awal masuk SD terjadi penurunan dalam konsep diri anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh tuntutan baru dalam akademik dan perubahan sosial yang muncul di sekolah. Di SD itu banyak memberikan perubahan kesempatan kepada anak-anak untuk membandingkan dirinya dengan teman-teman. Nah, di sini sehingga penilaian dirinya secara gradual menjadi lebih realistis. Dan menurut Santrok pada tahun 1995, perubahan-perubahan dalam konsep diri anak selama SD itu dapat dilihat dari sekurang-kurangnya itu 3 karakteristik, yaitu karakteristik internal, karakteristik aspek-aspek sosial, dan karakteristik perbandingan sosial. Lanjut ke karakteristik ini, pada karakteristik konsep ini pada diri remaja atau usia SMP SMA. Nah, sifat yang kontradiktif dalam diri remaja itu pada kiranya memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori untuk mengenal dirinya yang lebih utuh, dan biasanya tidak terjadi hingga masa remaja akhir, bahkan hingga masa dewasa awal. Munculnya kemampuan remaja untuk mengonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif. Dan adanya perbedaan itu yang terlalu jauh gitu ya antara diri yang nyata dan diri yang ideal itu menunjukkan ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri. Mohon maaf ini. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada usia, ada peran
seksual, kemudian ada keadaan fisik. Nah, keadaan fisik ini juga mempengaruhi loh. Kemudian ada sikap lingkungan sekitar. Lalu ada figur-figur bermakna. Lanjut. Ini ada jenis-jenis konsep diri. Yang pertama ada konsep diri yang positif. Nah, konsep diri positif ini bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya, sehingga evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima dirinya apa adanya. Kemudian ada yang negatif. Apa itu? Yaitu tentang pandangan individu mengenai dirinya sendiri dan benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya, atau yang dihargai dalam kehidupannya. Lalu ada terbentuknya konsep diri. Ini menurut Hardy dan Hayes menjelaskan konsep diri terbentuk dalam waktu yang lama, dan pembentukan ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri. Sobor juga menyebutkan konsep diri pada dasarnya tersusun atas berbagai tahapan. Yang paling dasar adalah konsep primer, yaitu konsep yang membentuk atas dasar pengalamannya atau lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan rumahnya sendiri. Kemudian yang kedua ada pengalaman yang berbeda yang diterima melalui anggota rumah. Kemudian juga konsep tentang bagaimana dirinya banyak bermula dari perbandingan antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Di sini ada usaha guru untuk mengembangkan konsep diri peserta didik. Yang pertama, memberikan penguatan dan menciptakan situasi belajar yang memberi kesempatan siswa untuk memperoleh penguatan. Yang kedua, memberi sokongan dan menciptakan situasi yang menyebabkan keputusan atau kegiatan siswa tersokong dan disetujui. Yang ketiga, selalu berpikir positif tentang penampilan, prestasi belajar, dan permasalahan siswa. Yang keempat, menciptakan situasi yang memungkinkan siswa merasa sukses melalui pengalaman belajar yang sukses, yaitu belajar dengan siswa aktif. Yang kelima, menghargai usaha siswa melebihi hasil, bukan memberikan penghargaan dari apa yang bukan hasil dari mereka. Kemudian ini kami ada analisis data perkembangan konsep diri peserta didik yang telah kami lakukan. Kami melakukan observasi ini dengan anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, 6 sampai 11, dan 11 hingga dewasa, dengan melakukan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perkembangan konsep diri mereka sendiri gitu. Dan observasi ini kami lakukan pada hari Minggu pada tanggal 11 April 2021 pukul 12 siang sampai pukul 17 sore. Lokasi pertama itu ada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Yang kedua Desa Sarajaya, Kecamatan Lemhabang, dan Desa Gumul Lebat, Kecamatan Greget. Nah, ini subjek pertama, subjek penelitian usia 0 sampai 2 tahun. Ada seorang bayi namanya Aluna Anasya Nahla. Dia bayi yang periang, selalu tersenyum terhadap orang yang menggendongnya, tetapi ia masih belum mengenali konsep dirinya karena ia baru merasakan rasa senang atau sedih, atau hanya menangis dan tertawa. Terus kesimpulannya, aula ini masih di masa sensorik motorik, di mana masa ini adalah masa ketika bayi hanya menggunakan sistem penginderaan terhadap lingkungannya, seperti refleks menangis, kemudian refleks kaget. Dan
Rekomendasinya itu perlunya figur yang bermakna bagi alumni ini untuk selalu mendampingi dirinya. Kemudian subjek penelitian kedua itu usia 2-6 tahun. Ada Arga Wisaka Sanjaya. Deskripsinya adalah dalam penelitian ini objek yang kami gunakan itu Arga. Ia sudah cukup memiliki perkembangan konsep diri yang bagus, dalam artian ia sudah bisa menyebutkan bahwa dirinya itu tampan. Tetapi ia terkadang mengatakan Arga tidak bisa atau Arga tidak bisa. Nah, ketika dia menyebutkan itu ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal seperti mengelap tumpahan air. Kesimpulannya itu Arga masih kurang rasa percaya diri akan apa yang akan dia lakukan. Rekomendasinya adalah perlunya kedua orang tua untuk selalu memberikan pemahaman atau stimulus kepada anak guna meningkatkan rasa percaya diri kepada Arga. Kemudian subjek penelitian yang ketiga itu usia 6-11 tahun. Ada Qori Atul Aula. Deskripsinya itu Qori ini merupakan anak yang pintar. Bahkan dia mendapatkan ranking 3 di kelasnya, tetapi ia merasa tidak pintar. Bahkan ia merasa sedikit minder dari teman-temannya, padahal di kelas ia sudah cukup pintar karena itu tadi mendapatkan ranking 3 dan itu menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih pendiam. Kesimpulannya, ia masih belum mengenal dan menilai dirinya dan masih tentunya belum percaya diri. Rekomendasinya itu untuk mungkin dari gurunya itu selalu menyokong dan memberikan penghargaan, bukan mencela dan menyalahkan gitu. Dan ini subjek penelitian terakhir, Sandi Supriyadi, usia 11 sampai dewasa. Ini Sandi ini anaknya mampu memahami konsep dirinya. Ketika ia melakukan kesalahan, maka ia menyadari kesalahan tersebut. Sebagai contoh, misalnya ketika itu ia lalai dalam menjaga adiknya sehingga adiknya itu terjatuh. Nah, hal tersebut menimbulkan penilaian bahwa ia sudah melakukan kesalahan, yang artinya ia sudah mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kesimpulannya, Sandi memiliki perkembangan konsep diri yang cukup baik. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kami tarik kesimpulan bahwa konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tenang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Dan Roger dalam Burns mendefinisikan konsep diri sebagai kesadaran yang tetap mengenai pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep diri itu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan tentang diri sendiri, dan penilaian tentang diri sendiri. Dan Hardy dan Hayes menjelaskan konsep diri itu terbentuk dalam waktu yang lama, dan pembentukannya tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dapat merubah konsep diri seseorang. Sobor juga menyebutkan konsep diri pada dasarnya tersusun atas berbagai tahapan premier dan sekunder. Kemudian tadi ada faktor-faktor yang berpengaruh juga, ada usia, peran seksual, keadaan fisik, sikap orang-orang di sekitarnya, dan figur bermakna. Itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada keterbatasan materi atau ada salah-salah kata. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan kita diskusi di WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.